Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dinda Sayi Sakina dengan NIM 211270020. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai globalisasi menurut Thomas Alfred Mann. Teman-teman sendiri tahu nggak siapa itu Thomas Alfred Mann? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Thomas Alfred Mann merupakan seorang kolumnis The New York Times dan salah satu teoretikus globalisasi yang populer. Thomas Alfred Mann menulis buku berpengaruh The World is Flat, A Brief History of the 21st. Buku ini berisi analisis komprehensif dari Friedman mengenai globalisasi pada abad ke-21. Dalam satu ceramahnya, Friedman menyebutkan istilah "the world is flat" cocok untuk mendefinisikan globalisasi yang terjadi saat ini. Istilah tersebut ia temukan setelah ia mengamati proses bisnis di India berdasarkan penemuan-penemuan perdagangan global. Dapat dirasakan di India, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi pun telah terjadi secara masif di negara-negara lain. Friedman pun menjelaskan bahwa globalisasi terbagi menjadi 3 babak, yakni yang pertama, globalization 1.0. Fase pertama globalisasi terjadi sekitar tahun 1492 hingga 1800-an. Pada fase ini, negara bangsa atau kekaisaran menjadi penggerak globalisasi. Yang kedua, globalization 2.0. Pada tahun 1900-an hingga awal ke abad 21, globalisasi mulai ditandai oleh hilangnya batas-batas antar negara. Aktivitas ekonomi global, migrasi, pekerja, hingga pertukaran budaya terjadi pesat di kurun abad 20 tersebut. Yang ketiga, globalization 3.0. Globalisasi abad ke-21 berkembang lebih jauh karena melibatkan individu sebagai aktor utama di proses menyatunya dunia. Berjejaring dengan individu lain di seluruh dunia, globalization 3.0 menurut Friedman menjadi penanda bahwa dunia bersifat datar dan rata. Maka itu, ia menyebut fenomena ini dengan istilah "the world is flat". Pada abad ke-21, akses jejaring global terbuka bagi individu, kelompok, maupun perusahaan yang dapat mengaksesnya. Friedman berpendapat semua orang di abad 21 harus mampu beradaptasi, berjejaring, dan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Pandangan mengenai globalisasi bisa saja berbeda-beda di antara para ahli. Thomas Alfred Mann adalah salah satu tokoh yang mendukung globalisasi dalam karyanya seperti buku The World is Flat. Namun, banyak ahli ekonomi dan sosiologi yang memiliki pandangan beragam tentang dampak positif dan negatif globalisasi. Beberapa mendukungnya karena dianggap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas global. Sementara yang lain mengkritiknya karena potensi mengakibatkan ketidaksetaraan, hilangnya pekerjaan dari perusahaan, dan kerusakan lingkungan. Jadi, pendapat para ahli tentang globalisasi bervariasi, tergantung pada perspektif dan pendekatan mereka. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.